Sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal di Desa Telaga Suka, Panai Tengah, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Mobil minibus terbalik di dalam parit sedalam sekitar 2 meter. Mobil yang membawa 10 orang penumpang ini telah menghadiri pesta pernikahan kerabat di Kecamatan Panai Hilir menuju Pematang Siantar dan Sidalu-Dalu, Riau. Akibat kecelakaan, 3 orang meninggal di lokasi kejadian, sedangkan 1 orang meninggal di puskesmas. Sementara, 1 orang dalam keadaan kritis dan penumpang lainnya masih dalam perawatan di Puskesmas Labuhan Bilik. Kontrol, ya, laka tunggal. Dan pada kecelakaan tersebut yang mengakibatkan 4 orang di dalam 1 unit mobil jenis Avanza meninggal dunia di TKP, ya. 3 meninggal dunia di TKP, 1 meninggal di rumah sakit dalam keadaan kritis. Dugaan sementara penyebab kecelakaan karena sopir mengantuk setelah mengikuti acara pesta di Sei Berombang. Selamat malam, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Langsung saja kita mulai iNewsroom dari Klaten, Jawa Tengah. Di sana ada pengendara sepeda motor yang viral karena dibonceng dengan kondisi telanjang. Video seorang pemuda tanpa busana dibonceng viral di media sosial. Tidak hanya tanpa busana, pemuda ini juga berteriak-teriak saat sepeda motornya melaju dengan kecepatan tinggi. Video yang diunggah di salah satu grup Instagram ini terjadi dini hari tadi. Hanya berselang semenjak diunggah pada pagi hari, video ini telah disaksikan puluhan ribu kali. Video ini juga mengundang komentar negatif dari warganet. Video ini viral setelah diselidiki Satlantas dan Satreskrim Polres Klaten, Jawa Tengah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa masih ingat insiden teror kolor hijau di Langkat, Sumatera Utara? Otoritas yang berwenang sudah menangkap orang yang bertanggung jawab di balik aksi ini. Pelarian pelaku teror kolor ijo di Binjai Langkat, Sumatera Utara berakhir. Ia kini sudah dalam genggaman polisi. Sudah lama pelaku jadi incaran karena bikin resah warga dengan teror bugil tanpa busana ke perempuan yang sedang tidur malam. Biasanya, targetnya janda atau istri yang sedang ditinggal sendirian. Kepada polisi, ia mengaku melakukan aksi mesum dalam keadaan mabuk minuman keras. Aksi pelaku sempat rekam kamera CCTV rumah yang ia intai. Penghuni rumah kaget karena pelaku tiba-tiba sudah di kamarnya hanya memperhatikan korban tidur. Menurut korban, pelaku tak panik, berjalan santai meninggalkan kamar saat ia berteriak minta tolong. Bagaimana perkembangan terkini penanganan kasus ini? Saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan saya, Muhammad Zainal Tanjung di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selamat malam, Zainal. Ya, selamat sore, silakan. Iya, Zainal, langsung saja. Disebutkan tersangka ini melakukan perbuatannya dengan tanpa kesadaran, alias karena mabuk miras. Benarkah demikian? Ya, untuk sementara pengakuannya demikian, tapi tidak semua warga sekitar percaya dengan pengakuan tersangka. Ya, demikian, Bang, silakan. Tentu saja, karena ini kan sangat mencurigakan, apalagi teror yang dilakukan tidak hanya sekali begitu. Bagaimana dia melakukan aksinya dan mencari targetnya, itu juga akan menjadi pertanyaan publik. Bagaimana tanggapan warga di sana? Ya, tadi saya sempat bincang-bincang dengan pemilik CCTV rumah yang didatengin. Jadi ternyata jarak dari rumah tersangka dengan tempat dia melakukan aksinya tuh ada sekitar cukup jauh, 4 kilometer. Profil tersangka ini menjadi tanda tanya. Saya
curiga apakah ada gangguan kejiwaan atau ini dilakukan atas kehendak sendiri? Ya, dia untuk sementara ini pengakuannya ada kejiwaannya gitu, Bang. Karena sebelumnya kejadian sama juga beberapa tahun yang lalu sudah terjadi. Saat itu tersangka tinggal di Kelurahan Cengketuri, Binjai Utara. Sementara sekarang sudah pindah ke Desa Sidomulyo yang jaraknya cukup jauh. Nah, dia melakukan aksinya di tempat yang lokasinya merupakan jalan pulang saat dia mulai bekerja. Jadi dia dapat kemungkinan dia mengetahui siapa-siapa saja yang warganya tanpa suami atau tidur seorang diri untuk kaum perempuan. Demikian, Bang. Oke, artinya dia sudah menargetkan siapa-siapa saja yang akan dia teror, begitu ya? Ya, sepertinya demikian. Karena dia hampir setiap pulang kerja, dia melewati itu. Untuk informasi, dia tinggal di Pasar 8, kejadiannya di Pasar 7. Demikian. Soal profesi, Anda sudah singgung. Bagaimana kesehariannya, bagaimana mata pencariannya? Dia untuk sementara kerjanya sebagai tukang aja, Bang. Dia hidup menurutnya warga sih biasa-biasa aja. Dan dia aktivitasnya pun dengan warga sekitar biasa. Dia ikut dalam permainan olahraga bola kaki. Demikian, Bang. Lajang ya statusnya? Oh enggak, statusnya sudah berumah tangga. Statusnya sudah berumah tangga? Sudah berumah tangga. Oke. Dia tinggal di kampung istrinya. Nah ini yang menarik. Teror pernah dilakukan mirip-mirip alias serupa dengan apa yang dilakukan dan viral videonya ini. Disebutkan ini sudah proses kekeluargaan. Bagaimana runut ceritanya ini? Proses kurang dengar. Teror sebelumnya disebutkan sudah damai melalui proses kekeluargaan. Bagaimana ini bisa sampai selesai tanpa proses hukum? Ya, jadi polisi juga berhasil mengungkap ini karena ada proses kasus yang hampir sama sebelumnya diadakan penelitian, ternyata orang yang sama melakukannya. Sebelumnya di tempat dia tersangka tinggal di Kelurahan Keduri, korban melakukan perdamaian dan salah satu syaratnya tersangka harus pergi dari kampung, dari tempat tinggalnya, dan dia tinggal di tempat istrinya sekarang. Kejadian serupa terulang lagi ternyata. Demikian, Bang. Oke. Betulkah bahwa beliau juga alias tersangka ini adalah orang yang kerap kali mabuk-mabukan? Untuk sejauh ini kita belum dapat memastikan, tapi pengakuan sementara dia minum minuman tradisional tua dan setelah itu dia melakukan aksinya. Demikian, Bang. Apakah ini ada kaitannya dengan aliran sesat? Sepertinya enggak, murni kelainan kejiwaan. Soal kelainan kejiwaan, siapa yang mengkonfirmasi ini, Zainal? Dari pemeriksaan sementara aja, demikian, Mas. Dari pemeriksaan di polisi ada indikasi bahwa tersangka mengalami gangguan kejiwaan? Iya, gitu. Dia selalu melakukannya setelah minum-minuman memabukkan. Oke. Demikian, Mas. Satu hal, ini dilakukan seorang diri dalam rangkaian aksi terornya bahwa dialah orang yang paling bertanggung jawab, tidak ada orang lain yang sedang dicari? Dia melakukannya seorang diri, murni seorang diri. Oke, terima kasih Muhammad Zainal Tanjung, laporan Anda langsung dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kita berharap kasus ini bisa diungkap seterang-terangnya.